35 lebih jenis soal tes masuk BUMN. Buat kalian yang melamar di berbagai formasi dari berbagai BUMN, wajib banget tonton video ini untuk tahu apa aja sih jenis-jenis soal di dalam tes kompetensi dasar masuk BUMN. Gimana tips dan triknya, apa aja jenis soalnya, tonton video ini sampai habis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, dengan saya Hafid Rifki Adiatna. Saya adalah seorang dosen dan praktisi di bidang pendidikan. Di video kali ini, saya akan membahas 35 lebih jenis soal yang akan mungkin keluar di dalam tes kompetensi dasar seleksi BUMN 2022. Bagaimana tips dan triknya? Tonton video ini sampai habis karena akan terselip di tengah atau bahkan di akhir video. Yuk tonton sampai akhir ya. Oke, yang pertama kita akan melihat jenis soal yang termasuk kategori-kategori soal verbal. Apa aja itu? Yang pertama adalah jenis soal sinonim. Tentunya teman-teman familiar ya, sinonim adalah soal yang menanyakan kepada kita apa nih padanan kata dari sesuatu kata yang sudah diberikan di dalam soal. Gelap padanan katanya apa? Kita tinggal pilih dari opsi-opsi yang ada. Oke, itu jenis soal yang pertama. Ada sinonim, tentu ada antonim ya, lawan kata terkait dengan satu soal, satu kata dalam soal kita diminta untuk cari lawannya apa yang memiliki arti berlawanan dengan kata yang ada di dalam soal. Jawab lawannya apa. Gitu ya. Silakan teman-teman sambil jawab di kolom chat ya. Silakan jawab di kolom chat. Lalu besok kunci jawabannya, pembahasannya akan kita berikan di deskripsi. Silakan coba jawab dulu, ada 35 lebih soal yang ada di sini. Oke, dicoba silakan. Lalu jenis soal yang ketiga adalah terkait dengan analogi. Nah, jenis soal ini cukup berbeda dengan yang ada di tes seleksi kompetensi dasar CPNS. Kenapa? Karena di tes SKD CPNS, analogi itu sudah pasti, sudah diatur dari Permenpar bahwa analogi yang akan keluar adalah analogi dua kata. Sedangkan di tes kompetensi dasar BUMN masih sangat mungkin analogi keluar dalam bentuk 3 kata. Ini contoh yang 2 kata ya, kaki titik 2 sepatu sama dengan apa titik 2 apa. Tapi sangat mungkin 3 kata. Contohnya adalah bayi titik 2 remaja titik 2 dewasa sama dengan apa hayo. Ya, itu yang 3. Jadi silakan teman-teman persiapkan. Yuk, jawab ya di kolom chat nomor 3 ini jawabannya apa. Next, nomor 4, kita bicara tentang bahasa buatan. Nah, bahasa buatan ini soal yang hits mulai tahun 2019, mulai dipakai di berbagai macam ujian. Bahasa buatan ini bicara tentang bagaimana kita melogikakan sesuatu kode atau bahasa yang memang bukan dalam bahasa sehari-hari. Ya, contohnya di soal ini. Wekeltop ya, berarti kelapa muda. Exlim wekel gitu berarti pohon kelapa. Larlekin berarti kebun nanas. Lalu kira-kira kata apa yang mungkin berarti nanas muda? Artinya kita dipaksa untuk menganalogikan kata-kata ini menjadi kata lain. Ya, ini sangat menantang. Yuk coba jawab di kolom chat. Apa kira-kira jawaban nomor 4? Bahasa buatan. Lalu yang kelima kita bicara tentang logika deduksi atau dalam istilah lainnya kita sebut dengan silogisme. Ya, jika anu maka itu, jika bla 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 maka begini, itu silogisme. Atau semua orang pasti mati, sebagian orang masuk surga, yang seperti itu ya tipenya ya. Di soal SKD CPNS juga sudah sering dibahas. Tapi yang unik di sini adalah logika deduksi atau silogisme di sini tidak wajib hanya terdiri dari 2 kalimat seperti halnya di SKD CPNS. Ya, jadi bisa 3 kalimat, bisa 4 kalimat. Selain logika deduksi, juga akan ada penalaran analitis atau logika analitis. Soalnya panjang gitu ya, kita diminta untuk mengurutkan tempat duduk seseorang, urutan antri, urutan nilai, urutan maju ke panggung, atau urutan yang lain. Nah, sehingga teman-teman harus bisa trik cepat untuk bisa mengerjakan soal seperti ini dan tentunya harus tepat. Jawab di kolom chat. Apa nih? Nomor 5. Next, nomor 6. Nah, ketelitian verbal ini cukup unik ya, karena kita hanya diminta untuk memilih apakah antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama apa beda. Garis miring, H kapital, Y, U kecil, W kapital, dan seterusnya, yang kiri dengan kanan sama apa beda. Sudah cukup itu aja, tapi soalnya cukup banyak. Melatih ketelitian, ketekunan, dan juga apa hayo? Respon.
Nah, apakah kita kliknya langsung betul atau gonta-ganti jawabannya? Itu ya, ketelitian verbal. Next, ada logika analitis. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi ini penalaran analitis ya. Ada beberapa orang duduk bersampingan, lalu antrian dan kawan-kawan. Ini teman-teman saya yakin udah banyak yang bisa. Kalau belum bisa, tonton video ini sampai selesai untuk dapat info kapan dan bagaimana akan ada pembahasannya. Oke ya. Next. Next, ganjil genap. Nah, ini tes ganjil genap ini versi digitalnya dari tes Kraepelin-Pauli. Kalau teman-teman tahu ya, ada tes koran gitu ya di dalam psikotes. Tes koran itu tes yang kertasnya besar, A0 gitu, terdiri dari ratusan, bahkan ribuan angka. Kita diminta menjumlahkan atas dan bawah, jumlahnya berapa. Nah, ganjil genap ini adalah versi digitalnya. Kita bisa bilang begitu. Ya, 5 ditambah 4, 9. 9 masuknya ke ganjil atau genap. Gitu aja. Jadi cukup memilih hasilnya ganjil atau genap. Tidak perlu dihitung berapa, tapi termasuk ke ganjil atau genap. Oke? Next, adalah tes kecermatan. Nah, ini juga tes yang unik. Kita hanya diminta mencari pasangan huruf yang sesuai antara yang atas dan yang bawah. R besar, ya, R kapital ya, yang di atas R kapital, O kapital, T kapital, F kapital, dan L kapital. Yang di bawah juga seperti itu. Nah, kita tinggal diminta untuk mencari berapa pasang yang betul. Antara yang atas, yang huruf kapital, ada 5, dan 5 huruf kecil yang ada di bawah. Nah, kalau di soal ini ada berapa? Ayo, gampang kan? Nah, ayo, harus teliti. Next, setelah tes kecermatan, yang ke-10 ada selisih huruf. Nah, biasanya selisih huruf ini kita harus menghitung dari huruf yang di tengah. Ya, dari huruf yang di tengah. Mana yang lebih jauh? Huruf yang ada di kiri atau huruf yang ada di kanan. Contohnya di sini huruf tengahnya adalah T. Nah, R ke T dengan T ke W, jauhan mana nih? Nah, silakan jawab di kolom chat. Ya, itu soal ke-10 jenisnya akan mungkin seperti itu. Next, nomor 11 atau jenis soal yang ke-11 adalah pantulan cermin. Nah, ada pantulan cermin, nanti ada juga pantulan air ya. Sehingga kombinasi huruf ini, New Zealand. Nah, ini kalau dipantulkan, pantulkan cermin, berarti pantulkan kanan kiri akan seperti apa? Ya, pantulan cermin. Gampang ya? Gampang. Jawab di kolom chat. Ayo, silakan. Next, ini pantulan air. Nah, kalau pantulan cermin tadi kanan kiri, kiri kanan, ini pantulan air atas dan bawah. Ayo, gampang nih. Jawabannya apa nih kira-kira? Pantulan dari NHRQSY ini. Jawab ya. Ini jenis ke-12 yang mungkin keluar. Ingat, kita bicara probability. Semakin banyak kita familiar dengan soal, harapannya dapat soal seperti apapun ketika TKD mendatang, teman-teman nggak kaget. Karena sudah ngerti, oh soalnya begini, aku udah pernah tahu nih. Ya, sehingga teman-teman nggak gagap, nggak bingung, ini soal apa nih, kok asing? Enggak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 13 adalah diagram Venn. Nah, ini cukup menghitung dan cukup perlu ketelitian ya. Ada gambar seperti itu, lalu senimannya sekian, dokternya sekian, pemain game sekian. Berapa dokter yang bukan seniman maupun pemain game? Kita diminta untuk menghitung. Yang beririsan mana, yang gabungan mana, yang tidak beririsan mana. Nah, ini perlu trik khusus. Oke ya, jawab di kolom chat sekali lagi nomor 13. Next, nomor 14 adalah tes klerikal. Yaitu kita hanya semudah, kita harus positif ya, makanya saya bilang semudah gitu. Semudah mencari kolom mana yang hanya terdiri dari angka. Ada kolom kiri, ada kolom kanan. Kolom kiri itu 5, 9, 3. Kolom kanan A, B, C. Mana yang terdiri dari angka saja? Kan gampang tuh. Kalau nggak ada ya tulis nggak ada. Kalau ada ya pilih kiri atau kanan. Semudah itu. Tes klerikal. Jawab juga di kolom chat. Nomor 15. Ketelitian angka. Nah, di sini disajikan angka 0 sampai 9. Berarti ada berapa angka? Kalau jawabnya 9, nah insaf, huy. 0 sampai 9 itu ada 10 angka. 0 sampai 9, berarti ada 10 angka. Ya, dari 10 angka itu disajikan dalam soal ada 9 angka saja. Berarti ada 1 angka yang hilang, kita suruh cari angka yang hilang berapa. Kalau soalnya begini, 1, 5, 0, 6, 2, 9, 4, 7, 3, yang hilang berapa? Jawab di kolom chat. Lebih cepat dan lebih tepat, lebih baik tentunya. Next, nomor 16 adalah aritmatika. Tentunya sudah banyak yang familiar ya. Aritmatika ini matematika biasa. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, akar, kuadrat, dan pecahan gitu.
Jawab di kolom chat. Gampang nih nomor 16 jawabannya apa. Next, aljabar. Nah, ini aljabar ini biasanya bisa membandingkan sesuatu ya, tidak harus langsung menghitung. X lebih besar Y, Z lebih kecil daripada Y. Maka kesimpulannya apa nih? Nah, kayak gini-gini. Jawab di kolom chat. Yuk, latihan. Next, ada deret angka. Saya yakin juga udah familiar. Seperti di tes SKD CPNS, bagi yang sudah pernah, deret angka juga selalu keluar. 1, 13, 19, 22, 23, setengah, selanjutnya berapa? Yuk jawab di kolom chat. Ya, deret angka itu jurusnya banyak. Ada yang jurusnya lompat 1, lompat 2, ada namanya ya deret yang berpola, tidak berpola, ada yang namanya deret dengan membentuk pola khusus. Ya, pokoknya unik-unik nih. Kalau teman-teman tahu banyak jurusnya, mestinya mudah. Ya, next nomor 19 atau jenis ke-19 adalah geometri. Kita bicara geometri itu bicara tentang perhitungan pengukuran ya, perhitungan dan pengukuran. Jadi segitiga, tingginya 12, luas posternya sekian, berapa alasnya dan kawan-kawan. Yuk, ini mudah. Silahkan jawab di kolom chat. Yuk, jawab di kolom chat. Pantaskan diri bahwa teman-teman lulus menjadi pegawai BUMN itu bukan satu hal yang mustahil. Pantaskan diri. Ya, mantapkan diri dan pantaskan diri. Berlatih. Yuk, jawab. Next, nomor 20 atau jenis ke-20 adalah statistika. Tentunya bicara tentang min atau rata-rata, modus, dan median. Serta kawan-kawannya lah. Tentunya ada kuartil 1 sampai kuartil 3 dan kawan-kawan. Yuk, dicoba. Dicoba. Oke, dicoba. Statistika. Saya yakin udah banyak yang familiar. Kita nggak banyak bahas ya. 21. Nah, penalaran analitis figural. Jadi ada satu gambar, terus diminta hitung jumlah persegi pada gambar di bawah ini. Ya, tentunya kalau soalnya seperti ini terus teman-teman jawabnya adalah 16, jawaban teman-teman salah. Hitung jumlah persegi. Terus teman-teman hitung 16, salah, jelas salah. Kenapa jelas salah? Di opsinya nggak ada. Artinya bukan begitu. Yuk, coba. Berapa jumlah perseginya? Jawab di kolom chat ya, sekali lagi. Yuk, sering-sering ngerjakan soal latihan. Oke. Nah, jenis ke-22 kita bicara tentang RSPM ya. Jadi RSPM ini cukup menantang karena opsinya ada 8, teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada 8 opsi. Yang ditanya cuma 1. Untuk melengkapi gambar, butuh jawaban yang mana antara A sampai H. Nah, silakan. Ini Raven ini uniknya karena opsinya aja banyak. Opsinya sampai 8. Biasanya opsi kan cuma sampai 5, cuma sampai 3 atau 4 gitu. Ini sampai 8. Jawab di kolom chat. Yuk. Oke ya, kita lanjutkan. Analogi figural. Nah, analogi figural itu hampir mirip seperti tadi. Kita mencari gambar yang rumpang atau gambar yang kosong, gambar yang ditanyakan. Yuk, yang mana? A, B, C, D, E. Jawab juga di kolom chat. Banyak ya, tentang figural ini soalnya cukup banyak variasinya dan nama-namanya juga cukup banyak. Klasifikasi figural, hampir mirip dengan yang tadi. Pilihlah gambar yang berbeda. Nah, tentunya kita harus sesuaikan dengan instruksinya. Gambar yang beda mana nih? Antara 1, 2, 3, 4, 5. Yang beda mana nih? Kok kayaknya sama semua ya? Enggak dong, ada yang beda. Mana yang beda? Jawab di kolom chat. Next, nomor 25 atau jenis ke-25 adalah gambar tersemat. Instruksinya perhatikan, tentukan gambar mana yang memiliki bentuk serupa pada soal. Bentuk serupa. Lihat pada soal. Nah, ada gambar apa aja ya? Ada segitiga yang seperti apa, lalu ada jajar genjang atau ada trapesium, ada segitiga yang tidak memiliki alas, itu haruslah dimunculkan di dalam jawabannya. Jangan membentuk satu bangun baru. Itu salah satu tips bocoran buat teman-teman. Ya, silakan jawab di kolom chat. Jenis ke-25, gambar tersemat. Next, kita ke jenis ke-25 adalah tes yang unik juga nih, namanya melipat kertas. Jadi misalkan teman-teman ada kertas yang berbentuk seperti di soal, ya. Terus kertasnya itu ada garisnya, hampir seperti huruf S begitu ya. Lalu dilipat di tengah-tengah. Hasil lipatannya jadi yang mana? Jadi yang A, jadi yang B, jadi yang C, atau jadi yang D? Jadi yang mana? Coba jawab di kolom chat. Seru kan? Seru. Bisa kan? Bisa. Bisa dulu aja, yakin aja dulu ya. Oke, next. Jenis ke-27 adalah melengkapi pola.
dalam satu kotak gitu ya, ada 3 pola, masih kurang satu nih, kira-kira pola yang cocok untuk melengkapi yang mana? Ini mudah, hampir seperti tes-tes yang sebelumnya. A, B, C, D, silahkan jawab di kolom chat. Jenis ke-28, ada konstruksi bentuk. Pilihlah 3 bentuk di antara 5 gambar di bawah ini yang apabila disatukan dapat membentuk bidang persegi. Ayo, 1 gabung 2, gabung 4, jadi persegi enggak? 2 gabung 3, gabung 4, jadi persegi enggak? Gitu misalnya ya. Coba dikerjakan. 3 gabung 4, gabung 5, jadi enggak ya? 2 gabung 3, gabung 4. Coba, jawabannya yang mana kira-kira? Jawab di kolom chat. Nah, jenis ke-29, letak titik. Nah, letak titik ini unik. Jadi pilihlah gambar yang memiliki penempatan titik yang sama. Ingat, penempatan titik yang sama. Soalnya seperti itu, berarti harus ada titik di dalam lingkaran yang tidak beririsan dengan segi 4 dan tidak beririsan dengan segi 3. Harus ada titik juga di lokasi yang beririsan dengan ketiganya. Lingkaran, segitiga, dan segi 4. Dan itu ada 2. Nah, gitu ceritanya ya. Coba kalau kurang jelas nih, coba di pause, dimundurin dulu videonya, ditonton ulang. Apa maksudnya tadi ya? Oke. Jenis ke-30. Ini adalah kubus dan dadu. Ada jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok juga mungkin ya. Jaring-jaring balok juga mungkin. Nah, ini kalau dilipat-lipat-lipat gitu ya. Kira-kira membentuk kubus yang seperti apa? Atau dadu seperti apa? Atau balok seperti apa? Yo, mana yang mungkin? Pilihlah kotak yang memiliki kemungkinan terbentuk dari jaring-jaring yang diberikan. Tuh, kira-kira kalau dibentuk-bentuk jadi yang mana? Yuk, dicoba. Jawab di kolom chat. Yes, nomor atau jenis ke-31, potongan kertas. Kalau tadi melipat kertas, ini memotong kertas. Jadi ada kertas, lalu dipotong seperti yang X, seperti yang Y, seperti yang Z. Ya. Hasilnya gimana? Ya. Hati-hati, ini gabungan dari logika, figural, dan penalaran. Ya, X-nya ada yang dilipat ya, berarti itu dilipat ya, gambarnya dilipat. Nah, kalau perintahnya bukan dipotong ya disesuaikan. Kalau ada yang dilipat dan dipotong ya disesuaikan juga. Ini dilipat dulu seperti yang X, lalu hasil lipatannya dilipat lagi, terus diberi titik-titik-titik. Setelah dibuka kertasnya, jadinya yang mana? Ayo. Nah, jawab di kolom chat. Jenis soal ke-32 adalah analisis gambar. Di dalam analisis gambar ini ada berbagai macam simbol atau titik gitu ya, atau angka atau huruf, ini macam-macam nih soal. Terus kita diminta apa? Pilihlah gambar yang berisi atau komponennya sama dengan yang ada di soal. Ya, gampang ya. Isinya harus sama seperti yang ada di soal. Yuk, jawab di kolom chat tentunya. Ya. Next, jenis ke-33. Nah, deret gambar. Tentunya ini membentuk pola ya. Ingat, seperti halnya di deret angka maupun deret huruf, yang namanya deret gambar atau deret apapun, pasti membentuk pola. Entah dengan sebelahnya, entah berselisih 1, entah selisih 2, atau gabungan antar polanya. Nah, kita lihat tuh. Ada X, ada S, ada C, nah, itu yang muter siapanya ya. Terus antara bintang, panas, segitiga itu gimana ya? Nah, pemutarannya, terus logikanya gimana? Silahkan dicermati, jawab di kolom chat. Kalau perlu di pause videonya, amati baik-baik. Jenis ke-34, diagram logika. Nah, macam-macam nih, ada segitiga, segi 4, lingkaran, ada yang segitiganya besar, lalu ada yang segitiganya paling kecil, ada yang segi 5-nya paling kecil. Nah, kita diminta untuk memilih salah satu set yang memiliki pola yang sama dengan gambar di bawah ini. Soalnya berarti yang paling bawah ya, teman-teman, ada persegi, terus ada lingkaran, persegi lagi yang lebih kecil, lalu lingkaran lagi. Nah, gampang ya, intinya hanya ada 2 bangun yang berbeda ukuran. Yuk, jawab di kolom chat. Itu jenis ke-34. Lalu ini adalah jenis ke-35 atau jenis yang terakhir di dalam TKD yang mungkin keluar, yaitu pengelompokan gambar. Ya, buatlah 3 kelompok yang berbeda menurut pola gambar-gambar berikut. Ya, ada seperti ini, seperti itu, dan kawan-kawan. Nah, polanya gimana? 1, 4, mirip ya, misalnya. 3 kelompok yang berbeda.
Nah, ini nih, 3 kelompok yang berbeda menurut pola-pola ini. 1, 4, 2, 3, 5, 6, itu kan sama tuh. 1, 5, nah, 2, 6, gimana tuh? 4, 3, nah, jawab teman-teman ya. Yang berbeda. Nah, 3 kelompok yang berbeda. Coba dimaknai. Gimana? 35 soal TKD yang mungkin keluar di seleksi BUMN 2022. Ingat, tes TKD akan berbarengan dengan tes core values BUMN. Nah, semuanya perlu teman-teman persiapkan dengan baik, perlu teman-teman latih ya dengan baik soalnya, teori-teorinya buka lagi, baca-baca lagi. Bagi teman-teman yang serius, pengen masuk, pengen lulus seleksi penerimaan pegawai BUMN, kabar baiknya saya Hafid Rifki berkolaborasi dengan tim dari Bimbel YEC akan membuka free class untuk membahas 35 jenis tes TKD seperti ini. Plus saya akan bahas beberapa hal yang penting untuk menyelesaikan soal-soal untuk pola pikir mengerjakan soal core values. Informasi lebih lengkap silakan teman-teman klik link yang ada di description ya. Baca-baca infonya dengan detail, lalu daftar. Oke, sekali lagi pantaskan diri, mantapkan diri. Semoga Tuhan berikan yang terbaik untuk teman-teman. Sekian dari saya, Hafid Rifki Adiatna. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.